Pemirsa WILI TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya berada di kantor Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma yang dulu akrab kita sebut dengan PD Parkir, tapi sekarang sudah berubah nama. Dan kita mewawancarai Pak Ngurah Ardana, beliau Kepala Bagian Operasional, dan kita akan sedikit ingin mengetahui bagaimanakah pendapatan parkir Kota Denpasar di tengah pandemi COVID-19 ini. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Ya, mungkin pasti yang sudah pasti turun ya pendapatannya. Nah, sejauh mana penurunan pendapatan ini dan bagaimana menyiasati kondisi seperti itu? Penurunannya mungkin memang cukup drastis ya untuk bulan April kemarin ini, karena kita kan mengelola dua perparkiran. Jadi yang pertama untuk badan jalan terkoreksi sekitar 51%. Untuk pelataran itu terkoreksi 52%. Ini akibat memang untuk kegiatan aktivitas masyarakat memang sangat jauh menurun. Baik keperluannya untuk ke mall, untuk berpergian kemana-mana. Kami lihat akibat COVID ini, masyarakat sekarang hanya fokus untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya saja. Jadi terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tidak penting sekali, memang kami perhatikan memang cukup menurun. Sehingga kami perparkiran yang kami kelola pun seperti yang sampaikan tadi sangat menurun, hampir 51 sampai 52%. Tajam ya? Cukup tajam sekali. Kalau diangkakan Murah berapa ya, dari berapa ke berapa misalnya? Bulannya biasanya dapatnya berapa, sekarang jumlahnya berapa? Ya, kalau untuk badan jalan kita dapatkan yang biasanya 1 miliaran kita dapatkan sekitar 509. Kalau untuk pelataran yang biasanya 329 kita sampai 658, kita dapatnya 311. Ya, hampir setengahnya lah. Ya. Mungkin di samping pendapatan yang masuk ini turun dari PD Parkir, kemudian bagaimana dengan nasib juru parkir? Kalau nasib juru parkir, kami berusaha untuk tetap mempekerjakan mereka, terutama yang memang pos-posnya tetap buka. Kami tetap mempekerjakan mereka sehingga kami tetap hitung berapa pendapatan real yang bisa mereka peroleh. Itu yang kita akui. Berarti sebenarnya ada juga kehilangan pekerjaan karena tempatnya tutup gitu. Tutup ya. Kalau itu apa yang tutup? Kalau tutup kan memang sesuai dengan himbauan pemerintah, yang kegiatan yang memang pusat kegiatan sosial itu seperti lapangan, sekolah, pendidikan itu total tutup semua. Tutup semua, dan beberapa tempat memang kondisi jualannya memang sepi karena pembatasan jam juga terjadi, itu memang tutup. Jadi kami berusaha kalau misalkan memungkinkan untuk tempat lain dia untuk bekerja sementara, kami carikan. Tetapi kalau memang tidak ada, ya kami minta diam dulu. Tapi bukan pemutusan ya. Jadi mereka di rumah dulu. Jadi belum ada yang istilahnya di PHK gitu? Oh, tidak ada. Kami tidak ada PHK. Jadi diam dulu karena posnya memang tidak bisa beroperasi. Ya. Berarti kira-kira kami akan ada tren penurunan terus nggak? April, Mei, kira-kira ada prediksi nggak yang dilakukan oleh Pak DPD Parkir? Mudah-mudahan ini mungkin sampai Juli-Juni ya, karena berdasarkan dari data-data pemerintah. Karena syukurlah Denpasar ini kan sudah menurun. Hampir kemarin yang baca yang positif masih 8 orang. Itu cukup baik bagi kami. Mudah-mudahan ini berdampak baik juga terhadap kami di Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma ini. Karena tidak hanya bicara tentang pendapatan bagi daerah, tapi juga ada pekerja-pekerja tukang parkir ini yang betul. Mereka perlu penghitungan. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi untuk sementara sih yang kami bisa lakukan kepada mereka ini, jadi misalkan banyak sekali orang-orang, lembaga-lembaga yang menyumbang. Jadi kami utamakan yang memang tidak bekerja, tidak kosnya tutup sama sekali, ini kami usahakan mereka mendapatkan yang lebih. Biasanya 2 kali atau 3 kali. Kami usahakan mereka dulu yang mendapatkan bantuannya. Karena memang kami tidak bisa membantu sepenuhnya, tapi sedikit tidaknya bisa meringankan beban mereka. Baik. Terima kasih Pak Ngurah atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa segera berlalu dan pendapatan dari PD Parkir bisa cepat stabil, dan pekerja tukang parkir juga bisa segera beraktivitas seperti biasa. Baik, demikian berita terkini bersama PD Parkir Kota Denpasar. Kita harapkan memang badai ini segera berlalu dan situasi normal, perekonomian normal, semua bisa hidup happy kembali. Demikian, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.